Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat semuanya ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Pada hari ini, eh, saya akan mempresentasikan ya, mengenai bab 9, yaitu monitoring keberhasilan program, dan bab 10, memulai implementasi di organisasi. Jadi Bapak Ibu udah siap ya? Kalau gitu saya langsung saja untuk share materi. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, baik, langsung saja mengenai monitoring keberhasilan program. Di sini disampaikan bahwa setiap organisasi perlu menetapkan sejumlah indikator kesuksesan manajemen talenta yang jelas, kemudian mengukur, memonitor, dan menjadikannya sebagai sarana umpan balik berbagai program yang telah dilaksanakan. Ini selanjutnya. Tahapan evaluasi manajemen talenta dilakukan dengan menggunakan pendekatan 3 langkah. Yang pertama adalah menetapkan indikator keberhasilan program. Artinya bahwa kita harus menyiapkan indikator-indikator apa ya yang menunjukkan sebuah keberhasilan daripada sebuah program. Jadi misalnya kita mengadakan sebuah program pelatihan misalnya atau program-program yang lain, maka indikatornya harus jelas ya supaya nanti kita bisa mengukur dengan baik gitu ya, dan juga hasilnya akan sesuai. Kemudian mengumpulkan data dan mengevaluasi program. Jadi kita mengumpulkan data yang bagaimana pelaksanaan kita, bagaimana prosesnya, kemudian bahannya seperti apa, materialnya seperti apa gitu ya, kemudian siapa saja yang mengikutinya, kemudian bagaimana hasilnya gitu ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang dipertahankan, atau ada yang mungkin perlu dikurangi atau dihapus. Dan kita mengevaluasi daripada program tersebut. Kemudian melakukan perbaikan dan juga penyempurnaan daripada program. Artinya bahwa setelah kita melakukan evaluasi, maka kita akan bisa mengambil kebijakan gitu ya, ataupun tindakan-tindakan itu untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan program. Jadi tergantung ya apa saja yang harus diperbaiki dan bagian-bagian mana yang mungkin harus perlu penyempurnaan, atau juga bagian-bagian mana yang mungkin perlu dilakukan efisiensi. Kemudian next, bagaimana kita menetapkan indikator keberhasilan program? Yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan mengenai talent pool partisipan per total employee ratio. Jadi ini kita harus mengetahui ya bagaimana hasil daripada partisipan daripada talent pool. Kemudian juga talent pool partisipan satisfaction index. Jadi di sini berdasarkan kepuasan, indeks kepuasan. Kalau yang tadi kan berdasarkan berat total rasio daripada pekerja secara keseluruhan. Kemudian juga talent pool stakeholder satisfaction index. Bagaimana kita juga memperhatikan di sini mengenai satisfaction index. Kemudian stakeholdernya, jadi siapa saja yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang diperlukan dalam perusahaan. Kemudian successor kompetensi gaps index. Jadi kita juga menyiapkan apa ya namanya, bagaimana cara kita menyempurnakan daripada kompetensi. Dan kemudian kita memperhatikan juga seperti apa gapnya ya, bagaimana kita berusaha untuk mencapai keberhasilan ya daripada kompetensi tersebut dengan gaps yang kecil. Artinya kita misalnya terdapat perbedaan yang jauh antara rencana dengan kenyataan yang terjadi, maka kita bisa memperkecil daripada gaps tersebut. Kemudian juga successor readiness. Kemudian mengenai persentase filling position dibandingkan dengan plan. Jadi bagaimana daripada posisi yang ada, kemudian juga bagaimana rencana yang terjadi. Kemudian juga turnover high potential. Bagaimana berkaitan dengan potensi turnover. Maka kita bisa melihat di sini ya keberhasilan juga dari keluar masuknya karyawan. Jadi kita tuh kadang kita mengharapkan bahwa keberhasilan daripada program tersebut ya tidak menimbulkan potensi karyawan itu untuk berpindah ke perusahaan yang lain. Kemudian berkaitan juga dengan rupiah assessment ROI-nya ya. Kemudian juga vacant position, kemudian persentase promotion for which by level, kemudian pro hire recruitment lead time, kemudian rupiah daripada pro hire recruitment cost reduction, dan juga talent pool performance index, dan juga business improvement. Nah di sini beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Kemudian juga selanjutnya bagaimana kita mengumpulkan data dan juga mengevaluasi program.
Jadi di sini kita ada data sekunder, data primer ya. Data sekunder itu biasanya kita secara tidak langsung, tetapi kalau data primer data yang kita dapatkan secara langsung. Bisa melalui wawancara ya, ataupun juga pengisian kuesioner secara langsung. Nah, kalau data sekunder kita bisa dapatkan dari laporan-laporan. Kemudian metode di sini bisa ya, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan juga pengukuran langsung. Adapun observasi, kita melakukan pengamatan langsung dari peserta ya, misalkan di sini berkaitan dengan kompetensi leadership, meeting facilitation, coaching, counseling, mentoring, negotiation, persuasion, job inspection, dan juga formal presentation. Nah, ini kita bisa lakukan observasi untuk mengamati secara langsung ya, berkaitan dengan program tersebut. Kemudian next, kita melakukan wawancara. Nah, wawancara ini tentu kita harus menyiapkan dulu Bapak Ibu ya, indikator-indikatornya apa, kemudian kita baru bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan indikator yang ada. Kemudian juga kegunaannya untuk menggali isu lebih dalam mengenai program manajemen talenta. Kemudian kita bisa menanyakan secara langsung ya pendapat dari stakeholder, kemudian juga mengecek isu-isu dan bias daripada persepsi, memperjelas pemahaman tentang program manajemen talenta, dan juga menambahkan informasi mengenai aspek program yang sulit diketahui oleh melalui kuesioner. Jadi artinya ketika kita melakukan wawancara, maka kita bisa langsung gitu ya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi atau kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami ketika mereka mengisi melalui kuesioner seperti itu. Dan juga kita bisa langsung ya untuk mengetahui seperti apa sih persepsi daripada karyawan gitu ya berkaitan dengan masalah penilaian tadi. Kemudian next, adapun kuesioner di sini adalah bentuknya pernyataan Bapak Ibu ya, yang kemudian ditulis ya, yang ditulis dia dibikin berdasarkan dari variabel apa yang akan dinilai atau dievaluasi, kemudian kita menentukan indikatornya, kemudian kita membreakdownnya dalam butir-butir instrumen atau dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Maaf, maksudnya pernyataan. Jadi kalau kuesioner itu pernyataan ya, tapi kalau wawancara itu pertanyaan. Jadi kalau kuesioner bentuknya adalah pernyataan yang mungkin kita akan ada pilihan-pilihan A, B, C, D, E gitu ya, atau sampai tergantung daripada berapa banyak mereka mau membuat ukuran. Jadi di situ nanti akan bisa misalnya seperti apakah sangat baik seperti itu ya, atau sangat puas, tidak puas dan lain sebagainya. Kemudian next, penyempurnaan program. Jadi salah satu usaha yang dilakukan ya ketika program-program tersebut mungkin ada yang belum sempurna, ada yang belum sesuai, mungkin ada yang kemudian terjadi ketidaksesuaian antara pencapaian daripada program. Maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan percepatan pengembangan talenta, sehingga perusahaan atau organisasi perlu melakukan evaluasi komprehensif ya secara terus-menerus gitu ya, dan juga menyempurnakan daripada manajemen talenta. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengkoordinasi dan menyinergikan pelaksanaan program manajemen talenta. Artinya bahwa ketika kita ada program dalam manajemen talenta, maka kita harus mengkoordinasikan dengan pihak-pihak tertentu yang tentu saja memiliki kesinambungan ataupun yang memerlukan koordinasi daripada pelaksanaan manajemen talenta. Dan juga mensinergikan, artinya karena manajemen talenta tidak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu, jadi dia harus berkoordinasi juga dengan bidang-bidang yang lain, tidak hanya bidang human resources ataupun human capital, tetapi juga dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian pembahasan evaluasi untuk merumuskan solusi isu penting yang berkaitan dengan program yang kemudian dirumuskan dalam bentuk arahan kebijakan dan strategi program. Artinya di sini bahwa dalam evaluasi itu kan kita tadi bisa mengetahui ya Bapak Ibu apa yang sudah bisa berjalan dengan lancar, apa yang belum, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu disempurnakan, atau mungkin ada yang perlu dihilangkan, atau ada pula yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Sehingga setelah evaluasi ulang kita bisa merumuskan sesuatu yang baru lagi, kita mulai dari awal lagi, membuat perencanaan baru. Peningkatan ataupun juga penambahan daripada program, tergantung dari hasil evaluasinya apa. Kemudian next, contoh di sini ya, di sini ada dari Adobe ya, ini setiap pihak luas dengan program ALE, Adobe Learning Experience. Program ini membantu peningkatan pengisian posisi dari lingkungan ataupun lingkup internal. Jadi di sini bahwa mereka menginginkan ya kalau jika ada perubahan-perubahan itu mereka lebih mendahulukan daripada orang-orang ataupun lingkup internal. Nah, kemudian baru menawarkan ya pelatihan di mana para peserta bisa membangun hubungan dengan eksekutif dan juga kelompok-kelompok mereka di seluruh dunia karena mereka memang perusahaan global.
sehingga Ale betul-betul bisa dinamis dan penuh dengan nilai yang sangat mendalam. Ya, bagaimana mereka melakukan program-program mereka, pelatihan itu benar-benar pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang kemudian mereka monitoring gitu ya, kemudian mereka bisa mencapai daripada target-target ataupun juga melakukan penilaian-penilaian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian saja penjelasan saya dari 9 mengenai monitoring keberhasilan program. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai bab 10, yaitu memulai implementasi di organisasi. Jadi ada sebuah quote ya, a target is a dream with a deadline. Jadi target itu adalah sebuah mimpi, tapi mimpi yang harus ada bertanggal ya, ada deadline-nya. Jadi kita menentukan kapan waktunya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mimpi yang entah berujung kapan, tapi harus ada bertanggal. Oke, baik. Ini sebuah quote yang bagus Bapak Ibu ya. Kemudian next, apa saja yang dilakukan dalam langkah-langkah implementasi. Jadi yang pertama adalah ini secara umum Bapak Ibu, bagaimana kita mengikuti berbagai pelatihan mengenai manajemen talenta dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen talenta kan kita menyiapkan ya Bu, menyiapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki posisi tertentu ya untuk dipromosikan. Jadi kita bisa mengetahui talent-talent apa yang diperlukan di masa yang akan datang, dan juga fungsi manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya melakukan rekrutmen, seleksi ataupun placement ya, tapi lebih dari itu bagaimana mereka bisa mendevelop ya. Jadi dalam implementasi ini kita juga harus menyiapkan diri bagaimana mendevelop daripada para pekerja. Kemudian bagaimana juga selanjutnya mempelajari dan praktek manajemen talenta ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan di dalam kita mempelajari dan juga mempraktekkan manajemen talenta tersebut. Jadi apa saja talent yang diperlukan, kemudian selain itu juga bisa langsung mempraktekkan. Kemudian juga melakukan benchmark ya, kita studi banding ya kepada mungkin perusahaan-perusahaan lain ataupun juga mungkin dari divisi-divisi lain gitu ya, untuk melakukan benchmark. Kemudian juga kita menjelaskan visi, misi, dan juga strategi organisasi. Jadi supaya mempermudah dalam implementasi, maka kita juga harus menyampaikan kepada para karyawan, pada pegawai kita, misi kita apa, mimpi kita apa nih. Jadi artinya capaian jangka panjang kita apa, kemudian misi ya, misi bagaimana kita nanti prosesnya untuk mencapai visi adalah mimpi, dan juga strategi apa yang dilakukan. Nah, ini harus disampaikan supaya mereka tahu bahwa arahnya mau kemana. Kemudian juga mengidentifikasi kompetensi inti, artinya setiap bagian atau setiap personal tersebut karyawan ya, kita bisa mengetahui ya mereka itu memiliki kompetensi apa. Nah, ini diidentifikasi supaya kita bisa menyiapkan ya bagaimana cara untuk meningkatkan mereka punya kompetensi. Dan juga menjelaskan posisi-posisi kunci, artinya posisi-posisi apa yang bisa ditawarkan. Nah, ini yang juga diperlukan diketahui oleh karyawan. Kemudian juga menjelaskan tentang direktori kompetensi ya. Jadi kumpulan-kumpulan dari kompetensi generik itu apa, kita bikin direktorinya. Kemudian manajerial dan juga secara fungsional. Kemudian kita membangun model kompetensi utama untuk level manajerial dan juga untuk fungsional. Kemudian kita juga membuat konsep dan praktek manajemen talenta ideal, seperti apa idealnya ya dalam kita memanage talenta, kemudian juga dapat bekerjasama dan memonitoring dari konsultan. Jadi kalau ini memang konsultannya bisa dari dalam, bisa dari luar ya, bisa internal, bisa juga dari eksternal gitu. Bagaimana kita nantinya bisa bekerjasama untuk bisa mensukseskan implementasi ya daripada pelaksanaan manajemen talenta ini, dan juga memonitoring. Nah, tentu kalau berkaitan dengan digitalisasi ya, maka kita juga harus menyiapkan ya seperti apa nanti prosesnya, kemudian bagaimana peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menuju kepada digitalisasi manajemen talenta. Nah, ini tentu mungkin ada beberapa bidang yang menjadi prioritas ya untuk dapat dilaksanakan secara digital seperti itu. Next. Ya. Kemudian juga melakukan identifikasi dan menetapkan jalur karir fungsional. Jadi karirnya apa juga harus jelas, strukturnya seperti apa, ya kita identifikasi, dan juga mengidentifikasi tetapkan penugasan bisnis dan proyek. Jadi kalau misalnya yang ada proyek-proyek, yang bisa setiap ini pasti ada proyek ya, maksudnya ada program apa, ada target apa, ada pekerjaan apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian tinggal nanti proyeknya itu seperti apa ya, apakah dia proyeknya itu levelnya nasional, internasional, ataukah secara global. Kemudian juga melakukan sosialisasi, ya, ini yang diperlukan kadang-kadang di perusahaan itu langsung aja gitu ya, langsung dilaksanakan atau langsung memerintahkan tanpa melakukan sosialisasi, sehingga
ada keterkejutan ataupun juga mungkin ada rasa tidak nyaman ataupun juga bahkan penolakan. Kemudian juga melakukan presentasi dapat didukungkan oleh manajemen puncak. Jadi kita presentasikan, kita sampaikan secara terbuka bagaimana kita dalam implementasi daripada digital talent management ini. Kemudian membuat seluruh lembar data digunakan untuk mengadministrasi, artinya dibikin secara tertib, kemudian dengan tertata rapi sehingga mudah untuk dipahami dan diterima. Kemudian kumpulkan seluruh data terkait pemegang jabatan dari semua fungsi dan level. Kita mengumpulkan data dari stakeholder ya, orang-orang yang berkepentingan terhadap manajemen talent ini ya. Jadi ya siapa dia ya, mungkin bisa pemerintah, bisa perusahaan, bisa juga departemen tertentu, ataupun kita ada hubungan dengan para konsumen dan juga para stakeholder yang lain tentunya untuk masyarakat. Kemudian melakukan seleksi administratif. Ada seleksi administrasi yang dilakukan, maka di sini kita bisa mengetahui ya, maka apa saja prasyaratnya, kemudian spesifikasinya seperti apa. Kemudian juga kita membuat daftar kandidat ya, artinya kita membuat daftar siapa saja kandidat yang nanti akan kita kembangkan talentanya. Kemudian juga memperkuat kompetensi organisasi. Tidak hanya kompetensi daripada para karyawan, tapi juga kompetensi organisasi. Bagaimana manajemen nantinya bisa menjembatani ataupun menghubungkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di manajemen talenta, sehingga manajemen talenta ini bisa sukses, bisa berhasil ketika nanti misalnya ada promosi ataupun ada suksesi ataupun pergantian daripada kedudukan. Kemudian melakukan assessment atas daftar pendek kandidat pusat pengembangan talenta. Jadi kita di sini melakukan assessment gitu ya terhadap orang-orang para calon tadi. Demikian langkah-langkahnya Bapak Ibu, nanti bisa ditambahkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan ataupun apa yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi ada juga berkaitan dengan metrik, membangun kerjasama, komunikasi udah pasti ya, kemudian juga bagaimana kita mengembangkan model ya, model learningnya, atau mungkin juga berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pekerjaan di tempat Bapak Ibu disesuaikan dengan pekerjaannya. Dan juga yang terakhir yaitu bagaimana kita menjadikan program manajemen talenta sebagai pekerjaan setiap orang dan pastikan kontribusinya optimal. Artinya bahwa setiap individu, setiap karyawan ya, mereka memahami tentang manajemen talenta, jadi mereka juga tahu bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka untuk mencapai apa yang menjadi target individu ataupun juga target tim ataupun target daripada departemen dan juga target daripada organisasi. Next. Bagaimana kita melakukan persiapan implementasi daripada program manajemen talenta? Nah, kalau disesuaikan dengan MK ini adalah mengenai digital talent management, maka tentu saja kita menyiapkan program-program, menyiapkan gitu ya peralatan-peralatan atau tools-tools yang diperlukan mengenai persiapan untuk digitalisasi, tentu juga berkaitan dengan software ya ataupun juga hardware yang diperlukan untuk melaksanakan digitalisasi tersebut. Nah, tinggal nanti proses apa yang mau dilakukan secara digital. Kemudian memperjelas misi, visi, strategi dan juga struktur organisasi ya. Mengapa di sini disampaikan bahwa memperjelas misi, visi, strategi dan juga struktur, karena selama ini kadang-kadang orang berpikir bahwa misi, visi itu mengalir aja gitu ya, seperti air gitu ya, tapi mereka tidak tahu. Bahkan kadang-kadang ketika kita bekerja di satu tempat ditanya visinya apa, nggak ngerti, visinya apa, nggak ngerti. Maka kita harus informasikan, kita harus sampaikan, sosialisasikan misi kita ini, visi kita ini, strategi kita ini, dan juga berkaitan dengan struktur organisasi. Kalau struktur biasanya udah pada tahu ya. Mengapa kita mengetahui struktur? Supaya kita tahu kita nanti mau berkembang ke arah mana gitu ya. Biasanya sebagai seorang pemimpin mesti harus menyiapkan ini ya, ada misi, ada visi, ada strategi dan juga struktur, supaya karyawan juga tertarik gitu ya untuk mengembangkan dirinya secara individu maupun bersama tim. Kemudian memastikan relevansi program dengan bisnis. Jadi di sini bahwa program-program yang dilakukan dalam manajemen talenta tentu saja harus seiring, harus linear dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Kemudian juga menyiapkan sistem informasi sumber daya manusia ya, SIM-nya juga harus disiapkan supaya karyawan yang juga manajemen bisa memberikan informasi dan juga yang berkaitan dengan kepentingan daripada karyawan ataupun pegawai di perusahaan tersebut. Dan saja juga berkaitan, bisa juga di sini dimasukkan ya bagaimana mengenai sistem
digitalisasi sistem. Nah, bagaimana nih yang harus dipersiapkan, apa yang dilakukan? Tentu diperlukan sosialisasi ya, seperti program-program apa yang digunakan, software apa yang bisa digunakan untuk mempermudah daripada pekerjaan mereka. Nah, itu saja tergantung ya dari diperlukannya seperti apa ya, apa yang harus dilakukan, maka diperlukan tentu disesuaikan dengan departemen atau divisi-divisi yang ada di organisasi. Kita ambil saja misalnya di keuangan ya, bagaimana sekarang kan sudah keuangan itu sudah hampir semuanya dilakukan secara digital gitu ya, berkaitan dengan transaksi, jual beli, mungkin bagaimana untuk melakukan pembayaran atau juga masalah-masalah jual beli dan juga bisnis yang lain itu sudah menggunakan digitalisasi, dan tinggal bagaimana digitalisasi di manajemen sumber daya manusia tentunya, dan juga berkaitan dengan bagaimana kita melakukan digitalisasi di manajemen talenta. Ya, bagaimana kita melakukan semuanya itu bisa secara computerized, database, kemudian internet base ya, dan kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun software yang diperlukan. Kemudian menciptakan boost program, bagaimana kita ada keinginan kita ya untuk melakukan peningkatan daripada keterampilan tersebut. Dan juga melibatkan atasan peserta, bahwa di sini dalam manajemen talenta kita tidak bisa langsung kepada karyawan sendiri, tapi juga perlu dukungan daripada atasan ya di dalam khususan daripada pelaksanaan ini. Dan tidak hanya atasan ya, tapi juga tentu teman sejawat dan juga pihak-pihak stakeholder ya yang memerlukan untuk bisa sukses. Kemudian juga menjadikan direksi sebagai manajemen guru, artinya di sini bahwa ini contohnya di kampus ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di perusahaan, bagaimana para direksi itu bisa menjadi panutan gitu ya, panutan sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh ya di dalam pelaksanaannya. Kemudian menjadikan program sebagai mimpi pribadi. Artinya bahwa program-program yang dalam manajemen itu tidak hanya menjadi mimpi organisasi, tapi juga menjadi mimpi pribadi. Artinya bahwa setiap individu, setiap karyawan yang ada di organisasi memiliki mimpi yang sama ya, yang ingin dicapai ya. Jadi misi yang sama, visi yang sama, strategi dan juga berkaitan dengan mimpi ya. Jadi kita tuh tujuannya sama. Jadi kita menyamakan pola pikir, menyamakan juga berkaitan dengan mimpi. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan daripada materi bab 9, yaitu mengenai monitoring dan keberhasilan program, serta bab 10 mengenai bagaimana kita memulai untuk mengimplementasikan daripada manajemen talenta ini ya di dalam organisasi. Oke, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain, karena ini adalah pertemuan terakhir kita ya di dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.